Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat malam. Waalaikumsalam. Salam lestari. Waalaikumsalam. Lestari. Yuk. Oke. Sebelumnya aku mau nanya kabarnya nih. Pastinya pada baik semua kan? Gimana mungkin ada ya? Alhamdulillah. Batuan. Oke, sebelum mengarah pada acara inti, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Dian Ayu Fauzia dengan nama lapang kabut angkatan 2020 dari Mapala Baluana Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember. Nah, di sini saya selaku moderator yang akan memandu jalannya acara hingga akhir acara nanti. Oke, baik. Nah, diharapkan dari dilaksanakannya acara ini yaitu bisa berjalan dengan baik dan output yang diinginkan bisa tercapai. Nah, harapan lainnya itu agar nantinya antara Mapala Baluana juga Mapala Udayana Bali itu bisa lebih akrab, bisa sharing-sharing, juga bertukar ilmu terkait pengalaman lah, ilmu kepecinta alaman, juga yang lainnya. Nah, oke. Nah, baik ya, karena aku sudah perkenalan, sekarang bisa ganti, karena kan ada pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang. Sekalinya kenal, malah ditinggal. Oke. Mungkin dari Baluana dulu bisa kan lebih dahulu. Oke, dari aku dulu ya. Gimana? Boleh Bang Nda? Iya, Mas. Oke, nama lapangku Bentol. Sebelumnya mohon maaf ya nggak bisa on cam, soalnya saya lagi gelap-gelapan ini, agak mati lampu di rumah saya. Bohong. Tenggerak nih gini lah, sumpah. Mungkin bisa yang lainnya juga. Oke, dari Mas Bentolnya juga mungkin bisa dilanjut. Aku. Nama Rizky, nama lapangnya Damar, Baluana angkatan 2020. Salam kenal. Salam kenal. Oke, lanjut. Baluana X. Oke, kenalin, aku angkatan 2019. Kenalin, aku Serat dari Baluana 2020, asal Mojokerto. Salam kenal. Salam kenal. Mungkin bisa dilanjut buat ceweknya dulu. Ada Mbak Lumut, Mbak Senja. Halo, aku Senja dari Jember. Salam kenal. Maaf nggak bisa on cam. Sorry. Halo, aku Lumut dari Kediri. Maaf ya nggak bisa cam soalnya ya kendala koneksi. Kasih salam kenal. Salam kenal, ya Kak Papa, Mbak Senja, Mbak Lumut. Mungkin bisa dilanjut buat yang belum. Aku Walet dari Jember. Salam kenal. Salam kenal, Walet. Terakhir ada ini, Mas Wiku. Mungkin mau kenalan dahulu.
Halo, perkenalkan saya Ilham Amin dari Jember. Nama lapangnya Wiku. Wiku. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ini ada yang baru join, Mbak Teka, Kak Kenikir. Mungkin bisa perkenalan dulu. Halo, selamat malam. Perkenalkan, aku Reka dari Balwana. Nama lapangnya Kenikir. Oke, dari Balwana sudah semua. Mungkin bisa dilanjut dari Mapala Udayana Bali. Oke, kedengeran suaranya, Kak? Dengar. Saya Dania Nabila dari Mapala Wana Prasadharma Universitas Bali, nama lapangannya Celegung. Itu aja, Kak. Halo Kak, kenalin. Namaku Panji Suryajaya, nama lapangan Badot. Terus apa lagi? Oh, angkatan ke-38. Asalnya asal Denpasar. Salam lestari. Halo teman-teman Mapala Balwana, perkenalkan aku Dulnaya, nama lapangan Jilat, angkatan 2020. Halo semuanya. Halo, perkenalkan aku Kadip, nama lapangannya Kadip, asal dari Surabaya. Dan terima kasih. Ya, silakan dilanjutkan Kak. Mohon maaf satu device ya. Baik, perkenalkan nama saya Komang Pandi, nama lapangan saya Reok. Saya dari Mapala Wana Prasadharma, angkatan 2018, angkatan 37. Salam kenal Mapala Bala. Salam kenal Mas Komang. Udah semua tahu? Ada yang belum? Kok bisa Komang Pandit loh? Ini Mbak sudah perkenalan. Halo semuanya, saya juga dari Mapala Wana Prasadharma. Saya Sila Safira Oktaviani, nama lapangan saya Kacang. Salam kenal semuanya. Salam kenal Mbak. Oke, untuk sesi perkenalan sudah selesai. Mungkin sekarang lanjut ke sesi sharing. Nah, mungkin dari aku dulu nih, karena benar-benar pengen kenal lebih jauh lah dari Mapala Udayana Bali. Oh ya, ternyata Mapala Udayana Bali ini anggotanya nggak cuma dari Bali ya. Tadi ada yang dari Surabaya. Dari mana? Mungkin aku mau nanya ya, untuk kegiatannya sendiri sekarang mulai dilakukan offline atau mungkin masih online? Nah, mungkin bisa dijawab dari Mapala. Oke, Kak, mungkin saya jawab. Jadi untuk kegiatan sekarang sih kami udah bisa kegiatan offline sih, Kak. Diksarnya udah bisa offline, Kak, dari kampus udah izin. Oh, sudah mulai offline. Itu perizinan sendiri semua anggotanya ya apa Mbak? Lancar atau ada kendala?
Kalau izin sih kampus dukung, Kak. Cuma kita masih ikutin aturan kampus sesuai protokol kesehatan, Kak. Ya, Pak. Berarti dari kampusnya sendiri baru memperbolehkan untuk ngadain kegiatan gitu ya, Pak. Oke. Untuk kegiatannya sendiri yang baru saja dilaksanakan dan yang akan dilaksanakan itu apa aja, Mbak? Kalau kegiatan sih program kerja kami yang udah dilaksanakan itu tahun udah kami ada program namanya Udayana Scientific Excursion. Itu sejenis dan penelitian. Jadi kami ada melakukan pendataan goa di Bali sama ada studi budaya, Kak. Studi budaya di kawasan Subak di Bali. Sama ini sih sekarang lagi jalan diksarnya, sama sebelumnya juga udah ada pelatihan tingkat lanjut, udah terlaksana, Kak. Yang Udayana itu apa barusan, Mbak? Namanya? Nama Itu kan programnya? Udayana Scientific Excursion. Jadi itu kegiatan sejenis ekspedisi, Kak. Kalau sebelumnya lakuinnya itu ada penelitian di Itu yang tahun dari ini Mapala Udaya sendiri. Iya, Kak, dari Mapala Udayananya sendiri. Oke, Mbak. Mungkin ini dari yang lain ada yang mau ditanyain. Mungkin dari Mapala Udayana sendiri mau bertanya-tanya nih ke Baluana. Kita santai di sini, nggak terlalu formal. Mungkin aku dulu ya. Permisi, mohon izin. Teman-teman dari Udayana ini gimana kabarnya? Mas Tungkara sehat, Kak? Alhamdulillah baik, Kak. Kondisi di Bali gimana, Bli? Aman, Kak. Kalau di Bali sih udah dari segi pariwisata udah mulai rame sih, Kak. Udah mulai akhir tahun teman-teman kegiatan udah mulai longgar dari PPM gitu. Oh, di sana udah PPM gitu ya? Sorry, Kak, bisa diulang? Udah nggak ada pembatasan kegiatan masyarakat gitu? Oh ya, sudah mulai longgar lah, Kak. Jadi udah mulai ada beberapa event di kampus juga udah mulai bisa latihan bareng lagi seperti itu. Ada berapa Mapala di Bali, Kak? Mapala di Bali sekitar ada 20-an sih, Kak. Di sini berapa? Sini 22. Wow. Itu Mapala semua 20. Ada yang berarti ada yang KM Mapala fakultas ya? Ini fakultas ada sih yang universitasnya, ada yang fakultas. Ada juga, Kak. Tapi bukan di Udayana. Itu hitungannya sama di Sismala enggak? Iya, Mbak, hitungannya sama Sismalanya enggak? Enggak sama Sispala, Kak. Oh, Mapala toh.
Tadi kegiatannya udah offline ya Mbak ya? Kalau offline kuliahnya gimana? Masih daring atau offline atau hybrid gitu, online dan offline? Mungkin yang si Jo Wisnaya sama yang bertiga tadi bisa jawab Pak. Saya udah skripsian, udah nggak kuliah. Ayo Jo dijawab Jo. Jadi kuliahnya di UNUD ini Kak, sekarang sistemnya juga ada yang offline dan ada yang online. Kalau udah nggak boleh, anak Jadi kalau temannya mungkin Dania angkatan berapa? Saya angkatan 17 Pak. Gimana Mas? Hybrid sekarang ya? iya, jadi kalau untuk sistem kuliahnya sekarang hybrid bisa online, ada yang offline juga. Jadi kalau yang mungkin yang praktek-praktek di dalam fakultas-fakultas tertentu kan ada prakteknya. Jadi dia lebih ke offline. Untuk kuliahnya itu bisa online sih kebanyakan sekarang. Di sana udah ini nggak ada wacana buat offline nggak? Kalau itu sih ikut yang kementerian juga sih Kak, untuk offline. Tergantung dosennya mau apa enggak juga. Ini kayak yang universitas di luar Bali juga aturannya. Iya, soalnya kan ada beberapa universitas yang udah banyak offline gitu, tergantung ininya, nggak apa tergantung univ. Jadi kadang dosennya yang minta gitu. Kalau di UNIT kayak mana Kak? Udah bisa. Ya, kalau di UNIS juga kayak gitu yang tak bilang tadi. Jadi kalau dosennya pengennya atau sanggup buat kuliah offline, nggak ada kuliah offline, tapi tetap ada juga kuliah online gitu. Jadi ada 2 perkuliahan dalam satu matkul itu. Untuk dari yang UNED itu program kerja mapalanya apa yang jalan sekarang Kak? Kalau sekarang sih kan sudah mulai masuk ke akhir periode pengurusan ya. Kalau prokernya sih sudah selesai semua, tinggal rapat tahunan anggota aja, tinggal rapat evaluasi. Untuk besarnya sendiri ada perekrutan untuk tahun ini? Sudah mulai sampai tanggal 1 Desember. Akhir bulan Desember. Jadi biasanya kalau di UNED ini untuk pembukaan pendaftarannya tuh mulai dari akhir tahun, nanti diklatnya baru di awal tahun. Kalau di UNED sendiri kan, di UNED kan ada banyak mapala ya, sekitaran 15
sekret kalau nggak salah. Itu biasanya serentak semua. Kalaupun ada yang beda tanggal mungkin cuma ada 1-2 sekret aja. Kadang ada yang baru pertengahan tahun itu baru diklat. Berarti dari 15 fakultas itu nanti diksanya sama, artinya tempatnya beda apa sama? Beda semua, itu tergantung dengan sekretnya masing-masing. Kalau di Balona sendiri itu biasanya di Gunung Pasang, kalau ya di Gunung Pasang, Gunung Malang. Kalau yang Mapala lain itu biasanya ada di Bandialit, ada di Baluran, ada juga yang di Nanggelan. Beda-beda semuanya sih. Untuk dari Mapala Balwana ini berapa ini? Calon anggotanya berapa ini? Berapa jumlahnya? Iya, Ding. Gimana Mas? Untuk anggota aktifnya Mapala Balwana ini ada berapa? Kalau buat sekarang sih sekitar 30 sampai 45. Berapa, Kak? Sekitar 30 sampai 45. Biasanya yang datang kegiatan atau datang rapat dan lain-lain sekitar itulah. Itu dari 30 sampai 35 itu dari kalau angkatannya kita itu 3 tahun. Jadi dari angkatan 2018 sampai 2020. Oke, terima kasih infonya, Kak. Kalau di sana gimana? Buat pengurus dan lain-lain itu dari angkatan berapa? Kalau dari pengurus sekarang sih dari angkatan 2017 sampai 2019, karena 2020-nya nggak buka diksar, Kak. Oh, jadi Kalau pas anggota 2020 pas apa? Baru-baru corona tuh nggak ada ini ya, oprek ya? Iya, nggak ada oprek. Jadi sekarang sekitar yang aktif ya, dari 2017 sampai 2019 itu cuma sekitar 15 orangan. Tadi itu aku sempat buka IG-nya Udayana kan ya. Ada kegiatan itu kegiatan apa itu? Yang mana itu, Kak? Ada yang pro-seeking tadi. Oh, itu. Di story. Itu sih diksarnya. Lagi apa? Pelatihan keterampilannya. Udah jalan berarti diksarnya ya, Mbak? Kalau diksar sih kita dari mahasiswa baru masuk itu udah dibuka pendaftaran dari bulan 8. Sekarang rangkaian kegiatannya udah sampai mana? Ini sih udah mau ke lapangan sih, udah mau lintas medan. Wih, ngeri. Sukses, Mbak. Berarti ini misalnya buat mahasiswa tahun 2020 sama 2021 ya? Di satu gitu? Kalau kami buka untuk semua mahasiswa aktif, Kak. Mau di angkatan berapa. Yang penting masih aktif. Oh, jadi mahasiswa kayak apa? Sudah mau skripsi dan lain-lain itu masih boleh, Pak? Masih boleh, Kak. Asal dia mau sama dia ikutin kegiatannya itu masih bisa. Ya mungkin dari sini kan ada perbedaan ya antara Mapala Balwana sama Mapala Udayana. Kalau boleh tahu alasannya masih membuka untuk angkatan-angkatan yang sudah lebih tua lah gitu, mana pertimbangannya? Kan kalau di Balwana kan membatasi cuma sampai angkatan 2020 aja untuk yang tahun sekarang. Nah, itu kalau di Udayana sendiri gimana? Kami sih kalau di peraturannya sih nggak ada membatasi
Karena emang itu kan hak seluruh mahasiswa Kak, yang aktif mau ikut. Jadi kalau selama dia masih bisa ikut dan lulus pelatihannya, pasti dia masih bisa sih kontribusi walaupun nggak selama yang angkatannya masih muda Kak. Jadi itu aja sih pertimbangan. Kalau masih bisa dia kontribusi. Masuk sekali. Kalau boleh tahu, kalau di sini kan ada 3 macam anggota ya, anggota muda, anggota biasa, sama ada 4, anggota istimewa sama anggota kehormatan. Kalau di Mapala Udayana sendiri gimana tuh? Kalau di Mapala Wana Prasadharma itu ada anggota biasa, itu untuk anggota yang baru dilantik itu anggota biasa. Terus ada anggota spesialisasi, itu anggota yang udah lulus pelatihan tingkat lanjut. Terus ada yang luar biasa, itu anggota yang udah tamat, sama ada juga anggota kehormatan. Nah, itu apa namanya anggota spesialisasi ya, yang udah lulus pendidikan tingkat lanjut itu. Jadi pendidikannya di sana itu apa aja Mbak tingkatannya Mbak? Mungkin mas-masnya juga bisa jawab. Bisa diulangi Kak? Untuk tingkatan pendidikannya di Mapala Udayana. Oke. Pertama ada yang dasar itu kami sebutnya pelatihan tingkat dasar, itu untuk merekrut anggota baru. Lalu selanjutnya itu ada pelatihan tingkat lanjut untuk mengambil spesialisasi. Di situ ada beberapa divisi, ada konservasi, caving, olahraga arus deras, diving, hutan gunung, sama konservasi. Terus kalau misalnya udah lulus di spesialisasi itu, ada lagi yang namanya IDC, Instructor Development Course. Itu untuk pelatihan untuk menjadi instruktur. Ada 3 jenjang untuk pelatihannya. Itu 3 jenjang tadi wajib diikuti semua ya? Kalau yang PTD itu wajib untuk jadi anggota. Kalau yang nggak ada yang sebenarnya nggak ada yang wajib sih ya. Tapi kan kalau nggak ngambil gitu sih di Mapala kayak nggak ada keterampilannya sih jadinya. Jadi semua rata-rata anggota ke PTL. Tapi kalau yang IDC itu nggak semua sih Kak. Itu IDC bisa dipakai di luar atau di internal kok Mbak? Di internal aja sih. Ya, ya. IDC. Kalau di Balwana Kak, untuk pendidikannya itu apa aja Kak? Kalau di Balwana itu ada pendidikan dasar ya, terus pendidikan lanjutan sama aplikasi. Jadi dari pendidikan lanjutan itu kita Mbak Dania punya misi di mana sih? Di FBSD kemarin kan pernah ikut nih kemarin. Kan saya baru ikut spesialisasi itu yang konservasi. Jadi ada juga yang instruktur saya tuh lulusan MBSC juga angkatan, dia ikut tahun 2019. Jadi disuruh ikut aja juga nambah-nambah ilmunya lagi biar yang konservasi di sini itu nambah lagi ilmunya Kak. Oke. Keren.
Wanaprasta Dharma. Balwana udah berapa tahun Kak umurnya? Kalau sekarang ini mau jalan ke 10 tahun. Desember nanti kita ulang tahun yang ke-10. Kalau Wanaprasta sendiri kayaknya udah lama ini ya. Berapa umurnya sekarang? Dari Mapensa. Masih belum menyentuh angka 40 kalau yang di UNED. Di UNED itu kenapa nggak ada yang Universitas Mapala ya Kak? Dulu itu pernah ada sebenarnya. Cuman karena di UNED sendiri sudah terbentuk Mapala fakultas. Kan kalau Mapala kan punya karakter sendiri-sendiri ya per fakultas. Nah itu mau dicoba digabungin ternyata nggak berhasil. Makanya pecah lagi sekarang. Tapi kan sekarang berpengaruh. Sekarang nggak ada cuma. Katanya buat diklat itu kan yang ngurusnya. Ya. Soalnya juga kalau di Mapala Universitas ya dulu itu yang diklat ya yang ngurusi dari Mapala fakultas. Jadi kayak ada wadah tapi nggak apa ya nggak bernyawa gitu, nggak bisa berdiri sendiri. Tapi yang nyokong itu dari fakultas. Makanya di off-kan kembali itu, dinonaktifkan. Tapi Kak kalau dari rektorat itu dukung kegiatan Mapala nggak? Nah itu kalau di rektorat sendiri Mapala itu kalau di UNED sendiri ya itu masih kurang lah, supportnya masih kurang. Kayak kami di Mapala UNED ini kayak dipandang sebelah mata gitulah. Dana ya susah turun, kayak gitu. Ya kita untungnya punya strategi lain buat mengatasi hal itu. Kebanyakan kalau Mapala Jember itu langsung kerjasama sama instansi terkait sih. Kalau SAR biasanya kita langsung koordinasi sama Posar Jember, langsung dari Basarnas. Kalau dari konservasi kemarin kita langsung kerjasama sama Taman Nasional, ya kayak acara kemarin itu MBSC, kami langsung kerjasama sama itu. Jadi dari pendanaan kami terbantu, dari segi hal lain juga ikut tersupport kayak gitu. Kalau dana itu dari bantuan rektorat apa dari fakultas, Pak? Kalau dana itu dari fakultas. Kalau di UNED sendiri ya, soalnya kan Mapalanya dari jurisdiksinya di bawah naungan fakultas, jadi tetap fakultas. Yang naungi kedaulatan hukum ini. Kan mau diksar, oh kan Balwana mau diksar, Balwana mau diksar. Itu kegiatannya online atau offline? Semuanya gitu. Kalau yang tahun kemarin itu campuran sih, hibrid. Jadi untuk diklat ruangnya itu kami adakan offline. Untuk pelatihan kayak simulasi gitu kita baru mengadakan offline. Soalnya juga kami antisipasi sama calon anggota sih, takutnya masih apa ya, kan kuliahnya belum seluruhnya itu offline, makanya untuk meminimalisasi dana kami lakukan hal tersebut di hybrid. Untuk pandangan aja kayak materi dan sembarangnya itu kami adakan online dulu, nanti kalau pas sudah mendekati acara kita adakan simulasi biar pemahamannya mereka itu lebih nangkep kayak gitu. Kalau di Udayana sendiri gimana? Untuk diksarnya sih waktu di awal-awal materi kelas itu sih online sih Kak. Terus pas udah pesertanya udah mulai menipis, udah bisa offline Kak. Bisa diusahain offline.
Mbak, tadi namanya kan apa? Wana Prasta Dharma ya? Ya Kak, Wana Prasta Dharma. Itu ada arti tersendiri nggak Kak, di nama itu? Kalau artinya sih ada Kak. Kalau Wana kan hutan. Untuk Ta itu hutan, Dharma. Jadi sih artinya untuk kita sebagai manusia itu kalau kalau ada lagi sebenarnya, tapi nggak hafal saya. Itu dari bahasa apa? Itu dari Sanskerta ya? Sanskerta. Iya. Ya bahasa apa ya? Kalau dari warnanya sih Sanskerta. Semua Dharma bisa Sanskerta. Iya, maksudku aku yang tahu warnanya tuh Sanskerta gitu. Kalau Balwana Kak, artinya apa? Kalau Balwana sama dari Sanskerta, artinya itu akar. Artinya itu lebih ke filosofi sih. Akar itu yang dimaksud itu supaya nanti para anggota impiannya pengen jadi penopang buat organisasi ini biar lebih kuat nantinya di masa depan kayak gitu. Filosofi akar, kuat akarnya semakin tegak berdirinya. Semakin kokoh pokoknya. Tegak berdiri. Receh. Kak mau tanya Kak. Iya, monggo. Kan kalau yang Diksar sekarang sama yang tahun lalu kan buka ya. Itu perubahannya sama Diksar yang full offline itu banyak nggak Kak? Iya, banyak. Kalau diklatnya yang sebelum pandemi ya, sebelum pandemi itu kan full offline kan ya. Itu sebelum ada pematerian ruang, itu ada kegiatan, biasanya ada happy camp dulu buat ngenalin sesama CA biar lebih akrab ke depannya. Terus baru diadakan di pelatihan ruang kayak gitu. Terus juga untuk setiap minggunya biasanya ada latihan. Karena kondisinya pandemi itu jarang banget latihan. Jadi saya rasa untuk dari segi pemahaman itu kalau untuk tahun sekarang itu masih kurang. Kalau dibuat gimana strateginya? Kan kalau di Udayana itu pas ospek kampus itu kan ada namanya Student Day. Jadi di situ ada demo UKM. Jadi kita presentasi sih di situ, nampilin video-video kegiatan. Biasanya sih mahasiswa baru kan tertarik tuh sama kegiatannya, ada diving gitu. Jadi kayak karena banyak ini juga anak rantau, jadi kan pengen jalan-jalan tuh biasanya. Jadi kalau udah ngelihat video jalan-jalan udah pasti pengen join. Ya, bisa dipakai itu strateginya enggak. Terus kan di Udayana sendiri kan itu ada banyak yang di ini ya. Sementara dari SDN-nya sendiri masih sedikit. Nah itu caranya Anda mengelola hal tersebut itu kayak gimana? Kalau tahun-tahun sebelumnya itu Kak, kita ada kendala di anggota spesialisasi. Banyak tuh anggota yang nggak selesai spesialisasinya kan. Jadi di setiap musang kita revisi cari jalannya. Jadi sekarang sih udah yang ikut spesialisasi sebagian besar sih lulus jadinya karena udah kami revisi dari aturan-aturannya. Kalau dulu tuh kalau mau berkegiatan yang PTL-nya itu kan nggak ada aturan ini
harus buat proposal kegiatan dulu. Sekarang udah dibuat aturan gitu, jadi udah punya panduan kegiatannya. Jadi biasanya ngikutin timeline, jadi bisa lulus. Kalau sebelumnya sih, kalau anggotanya lagi males-males ya nggak dikerjain, jadi gitu. Aku tanya Mbak, kan di Udayana ini kan pengurusnya berapa tadi, 15 orangan ya. Itu yang udah aktif ada apa namanya, ada sanksi enggak dari organisasi? Kalau aturan resminya sebenarnya ada sanksi, ada surat peringatan, tapi itu nggak pernah kami pakai lagi sih, Kak. Jadi ya kami nggak ngasih sanksi yang seperti itu. Paling ya cuma diusahain aja, diajak baik-baik dulu mau aktif apa enggak. Itu terakhir kali dipakai kapan? Itu kalau sanksi surat kayak gitu 2 tahun terakhir itu bukan untuk anggota yang nggak aktif, minta uang iuran. Langsung nggak enak makan tuh. Itunya. Mau tanya ya, tadi di Udayana kan ada divisi diving. Itu latihannya gimana? Kalau diving tinggal menjatuhkan diri aja. Nanti kalau maksudnya masih kartu kuning itu diving. Itu dalam bola, Mas. Receh Mas ini. Ntar ya Kak, ini yang Komang, dia anak diving. Monggo Mas. Apa tadi Kak yang ditanyain? Di Udayana Yang ada diving divisi gimana? diving ya. Itu pelatihannya gimana? Oke, kalau dari diving itu ada namanya kan di kita kan ada program kerja pelatihan tingkat lanjut. Nah, di tingkat lanjut itu kita ada tiga materi yang harus diselesaikan. Yang satu open water, itu istilahnya kayak sim diver. Biar bisa kita nyelam itu harus ada itu lisensinya, namanya open water yang pertama. Terus yang kedua itu ada pelatihan advance. Yang ketiga itu rescue. Nah, di Mapala Wanaprasta sendiri, Wanaprasta Dharma sendiri itu 3 poin itu yang diterapin materinya sama prakteknya juga. Nah, itu untuk sistem materinya ya. Untuk prakteknya, nah dari materi-materi itu terdapat juga praktek juga dari open water, advance sama rescue itu ada prakteknya juga gitu Kak. Untuk sementara ini masih saya ambil lisensi open water juga. Itu juga sistemnya untuk diving ya. Untuk ambil lisensinya instansi luar apa internal Mas? Gimana Kak? Untuk ambil lisensi itu apa open water di internal apa eksternal? Kalau open waternya kita ada senior juga Kak dari WD yang dia punya dev center sendiri. Nah, jadi kita ambil lisensinya di situ, di senior kita. Senior WD itu. Kalau mungkin tertarik diving, bisa ambil lisensi di sini juga Kak, di Bali. Wah. Asik tuh, dekat. Untuk kamarnya berapa? Gimana Kak? Budgetnya habis berapa? Administrasi. Kalau saya yang kemarin kan ambil open water Kak ya, yang lisensinya open water, cuman materi saya udah sampai rescue. Cuman kalau ambil lisensi open water itu harga aslinya sekitar ya 4 juta sampai 5 juta. Itu untuk open waternya. Kalau saya kemarin berhubung dengan adanya orang dalam Kak, jadi ya lebih murah. Saya kemarin
Ya sekitar berapa ya? 1.300.000 lah total semuanya. Ya karena ada orang dalam jadi lebih murah, Kak. Kalau gini untuk harga aslinya kan saya kemarin kan di organisasi SSI. Kan ada SSI atau ada PD, ada POSI, ada banyak juga Kak itu yang jadi yang organisasi yang bisa ngambil lisan itu Kak. Jadi beda-beda juga tergantung dev centernya juga ya. Mungkin kalau tertarik bisa kursus di sini Kak, ambil lisensi di sini. Untuk alatnya udah disediain itu Mas? Untuk alatnya udah disediain. Untuk harga segitu udah disediain. Semuanya udah include semuanya udah ya. Kalau harga 5 juta 4 juta sampai 5 juta itu udah include semuanya. Transportasi, untuk hotel itu udah. Untuk pelatihan sendiri 3 sampai 4 hari. Kalau cuma water doang ya. Itu. Kalau saya kemarin kalau di total itu ada ya 7 harian lah Kak. Sampai rescue itu materinya. Gimana kopi nih? Wah. Ngeri banget tuh. Kayaknya masih jauh kita ya. Apa aja tadi divisinya dia di Udayana Wanaprastha? Kalau divisinya di Wanaprastha Dharma sendiri ada 5. Ada 6. 1 hutan gunung, konservasi, panjat tebing, terus caving, olahraga arus deras, sama diving. Kalau caving di sana di mana itu latihannya Mas? Kalau caving latihannya ya mungkin kalau kita mungkin latihannya dasar-dasar kayak SRT-an, terus materi-materi dasar lah. Itu di Jimbaran, di kampus Jimbaran. Ada itu namanya ada kayak tebing gitu di parkiran juga bisa gitu. Kalau latihannya yang penting ada anchor buat tali aja itu Kak. Tapi kalau gua di Bali itu ada nggak Mas? Udah pernah ke sana belum? Bali. Kalau gua di Bali kan 2021-nya kita pendataan gua di seluruh Bali Kak. Jadi untuk sempat disinggung program kerja Udayana Scientific Excursion tadi kan itu program unggulan di Mapala WD juga. Nah itu tahun 2021 ini UC-nya ngadain agendanya ini Kak, pendataan di Bali. Kita datengin, kita datain guanya, kita ukur mulut guanya, dan kita plotting koordinatnya juga. Datanya udah ketemu sekarang ya? Sudah. Ada berapa total Mas? Waduh banyak sih, belum lihat datanya lagi, gak banyak tapi sekitar berapa ya? Ada 50. Setiap kabupaten ada sih Kak. Setiap kabupaten ada. Ya. Sekitar 25-an lah, kurang lebih segitu. Ekspedisinya dalam berapa lama tuh? Mas? 3 bulanan itu Kak. Oh iya Kak, saya mau nanya, untuk kita kan di WD kan ada ini program kerja kayak Udayana Scientific Excursion itu kayak UC itu. Untuk di Mapala Balwana sendiri itu ada ekspedisi atau program kerja gitu nggak?
ekspedisi. Kalau untuk yang terus kayak ekspedisi apa gitu ya enggak, cuman kita lebih ke ekspedisi aja sih. Kayak misalnya rock climbing itu Gimana Kak? Sorry kok suaranya kurang ini. ada di teman-teman Warna Prasta Dharma sendiri lakukan itu mungkin di Barwana sendiri masih belum. Tapi kalau yang ekspedisi per divisi itu juga sudah pernah. Kayak misal ekspedisi speed tour itu kami sering di sana. Jadi untuk panjat tebing aja. Untuk yang lain-lain mungkin masih baru. Kemarin di Gunung Lawu, ekspedisi Gunung Lawu. Oh di speaker Kak ya? Kalau Goa enggak, Goa belum pernah. Kalau panjat tebingnya tadi gimana? Apa Mas? Kalau panjatnya tadi di mana? Di kalau nggak salah. School, terus tebing Gundil, Lembah Kera di Malang. Mungkin itu aja sih kalau di Barwana sekarang. 52. Ya. 52. Kemana sih? Oh iya untuk data guanya tadi setelah saya cek 52. Ngeri. Itu ada gua vertikal horizontal semua gua. Cuman kalau gua bawah laut masih belum Kak. Mungkin Mas Komang ini yang pengalaman di ya. Untuk tantangannya sendiri dari 6 divisi yang 6 divisi yang ada di Warna Prasta sendiri itu gimana tantangannya? Hutan gunung kan mungkin tantangannya di spellnya mungkin susah. Terus untuk yang divisi lain itu gimana tantangannya? Untuk tantangannya? Ya. Kalau saya gini sih, kemarin saya cuma ngikutin satu spesialisasi aja di diving itu aja kalau sementara ini. Kalau tantangan kalau dibilang diving ya banyak sih Kak, termasuk gini, pertama kali kalau kita nyelam di bawah laut kan ya saya kan pertama dulu kan belum tahu di bawah lautnya gimana. Nah semenjak waktu pertama nyelam di bawah laut ya beda aja suasananya itu daripada di udara gini kan, jadi lebih ada serunya gitu, lebih beda lah yang kita dapat dari situ Kak. Apalagi kan kemarin saya kan ada kapal karam, itu sempat nyelam di kapal karam yang ada di Tulamben. Itu lebih bagus lagi juga ininya, ada tantangannya ya bisa bayangin kita ngelihat kapal karam, kita keliling di kapal-kapal itu terus banyak peninggalan atau karang-karang atau ikan-ikan, banyak yang di situ Kak yang bisa saya lihat di situ. Terus ada gua juga kayak gimana Kak? Pernah ketemu ikan paus? Oh, ikan paus nggak ada lah, kalau hiu baru. Iya mungkin itu yang di pikiranku pertama kali pas denger diving itu, takutnya pas nyelam tiba-tiba ketemu hiu, paus gitu. Kalau Mas sendiri gimana tuh? Kalau sebenarnya kalau dibilang hiu nyerang orang tuh enggak juga sih Kak, itu cuman film-film aja yang bilang itu hiu makan orang. Cuman dalam faktanya kemarin kan saya juga nyelam ada namanya Candi Dase, itu saya kan ke guanya, ke gua bawah laut itu kan, yang di sana terdapat hiu sekitar 5-6 ekoran. Ya kita deketin juga nggak apa-apa gitu Kak. Yang penting kita nggak ganggu aja. Artinya hiu tuh nggak ya Mas, kan itu yang di film-film loh. Misal diving di laut Mas, kan ada itu arus bawah laut itu kira-kira ada
pelatihannya materinya enggak, kira-kira laut ini bisa aman lah buat diving, laut ini bahaya buat diving, itu ada nggak materinya, Mas? Ya ada sih pastinya Kak. Kalau arus di bawah laut itu cara kita harus ngapain sih kalau ada arus di bawah laut gitu. Ada juga. Tapi sampean ini kalau daerah Jember sendiri, kalau daerah Jember sendiri gini Kak. Iya Kak. Gimana kurang jelas. Kalau di daerah Jember sendiri itu belum ada dive center gitu ya. Kan Jember kan ada kan pantainya juga Kak. Kalau pantai ini banyak. Kalau di Jember kan kalau di Jember kan semuanya itu pantai selatan semua, jadi arusnya itu kuat semua. Jadi kalau di Mapala Jember sendiri belum ada divisi diving. Kalau yang di Situbondo kayaknya ada diving di Situbondo. Kalau di Jember belum ada. Oke Mas, kalau dari Mapala Wanaprasta Dharma sendiri itu setiap divisinya ada latihan rutin gitu nggak Mas? Ada sih Kak, itu ada namanya pelatihan internal. Itu ada beberapa divisi yang adain itu. Berarti kalau caving itu mungkin kita SRT-an gitu. Tujuannya biar nggak lupa lo ilmu-ilmu yang udah didapat dulunya. Terus sama update juga kalau ada mungkin informasi yang perlu diperbaikin gitu Kak. Cara teknik-tekniknya yang perlu diperbaikin gitu. Mungkin bisa sharing Mas. Kalau di Wanastra sendiri itu untuk teknik grappling itu ada berapa teknik di sana? Kalau teknik grappling mungkin bisa tanya spesialisasinya di sini. Jo, Mas aktif nggak Jo? Bentar Kak ya, ini ada orangnya mau ngomong. Halo Kak, bisa diulang pertanyaannya? Tanya itu Mas, mungkin di Wanapasta teknik. Halo, mohon maaf Kak, di sini lagi kurang kondusif. Bisa diulangi Kak? Untuk teknik grappling sendiri di Wanapasta itu ada berapa teknik Kak? Teknik grappling. Untuk grappling tersendiri dari kami itu biasa gunain masih satu Kak yang pakai figur, cuman itu masih di dasarnya aja. Terus
Kalau di pelatihan lanjutannya itu baru kita mengenalkan ke peserta itu baru menggunakan alat-alat yang ada Kak, seperti kayak contohnya degree dan alat-alat di scanner yang lainnya kayak gitu. Jadi seperti itu Kak. Oke Kak, terima kasih. Kalau yang di Universitas pakai itu Kak, apa? Autolog apa autostop? Udah pakai alat itu belum? Kalau di kami sudah pakai autostop juga Kak. Itu biasanya kita pakai di caving juga untuk SLTA-nya Kak. Iya, kalau di panjatnya kami masih pakai di scanner yang degree, figur, sama pakai Italian hit seperti itu Kak. Italian. Oh, Italian. Iya. Break bar, sistem break bar seperti itu Kak. Back bars ya Kak? Gimana Kak? Teknik back bar. Iya, teknik break bar itu menggunakan karabiner Kak. Terus ada juga piton bar itu dari alat turunnya kita minim sama alat, nggak ada alat di scanner turun, itu kita bisa pakai karabiner sama pitonnya seperti itu. Ini gorek. Kalau dari Askendri sendiri gimana Mas? Kalau Askender untuk dasarnya kita masih pakai Prusiking, terus untuk lebih lanjutnya lagi itu masih pakai Jumaran Kak. Habis kalau di caving kita pakai Chess sama Jumar juga. Kalau di Jember sendiri itu untuk alat scan biasanya pakai Jumar sama Kroll. Untuk selebihnya itu biasanya pakai simpul. Kalau simpulnya itu ada Prusik, Claim Haze, Auto Lock, sama apa lagi soalnya? Lupa. Kalau simpulnya ada 4 yang dipakai di Jember. Kalau untuk alatnya masih 2, Kroll sama Jumar. Oke. Untuk scan. Kroll iya sama. Untuk kalau di Jember itu biasanya naiknya itu pakai simpulnya 4 itu apa aja Kak ya? Kalau boleh tahu. Ada simpul Claim Haze, simpul Prusik, simpul Autolock, sama satunya lagi saya lupa. Bentar dulu tak carikan dulu. Itu kemarin saya coba cari-cari juga sih di internet. Itu ada 4 simpul ternyata yang bisa dipakai buat scan. Saya terapkan ternyata bisa semua. Kalau dari sepengalaman teman-teman mungkin dari keempat simpul lebih enaknya pakai yang mana nih? Kalau ya saya itu Claim Haze sama simpul Prusik. Jadi untuk yang 2 simpul itu untuk buka kuncinya itu lebih gampang. Kalau yang lain itu masih agak kesusahan. Juga menyesuaikan sama alat yang dipakai. Soalnya kalau yang autolock itu kan butuh tali Prusik yang lebih panjang. Makanya dari itu susah kalau misalnya pakai alat yang Prusik yang pendek. Kayak gitu. Kalau simpul yang Claim Ice itu kalau setelah kita pemakaian itu biasanya setelah pakai itu susah untuk dibuka simpulnya atau bagaimana Kak ya? Sebenarnya enggak susah, cuman kembali ke tekniknya aja. Kalau misalnya
Kalau saya sendiri untuk bukanya itu nggak dibebani dulu. Jadi biar gampang buka. Tinggal ngangkat badan aja itu sudah bisa dibuka lebih gampang. Kalau autolock kan itu kan masih buka karabinernya, itu kan masih talinya kan masih kegulung sama karabiner tuh. Kalau mau dibuka itu lumayan memakan waktu lah. Mungkin bisa sharing pengalaman juga ya. Tadi kan Mbak Dania pernah ikut acara kemarin MBSC itu ya. Mungkin dari yang lain pernah ikut kegiatan Mapala dari ini enggak, kegiatan Mapala di luar Bali. Mungkin bisa sharing-sharing kayak nama kegiatannya, terus acara di sana ngapain aja. Ada Kak, namanya Donalis. Mungkin dia gabung sama si Jo. Dia pernah ikut IKSP sih Kak. Latihan penelusuran gua. Mungkin dari Jo dan Kadip panggilin Donalis. Oke, ini dengan saudara Donalis dipersilakan. Oh ya, izin menjawab mungkin ya. Untuk pelatihan eksternal sendiri masih saat ini karena kondisi lagi COVID juga banyak juga yang biasanya yang kami ikutin jadinya kurang sekarang lagi nggak aktif ya untuk mengadakan pelatihan eksternal, dan dari izin sendiri dari kampus cukup sulit untuk melakukan kegiatan di luar, apalagi di luar Bali. Jadi biasanya kami untuk kegiatan eksternal sendiri biasanya di regional Bali aja gitu. Itu tadi yang katanya penelusuran gua itu di mana? Mana Kak? Oh itu masuknya ke yang tahun ini itu masuknya ke program kerja emang. Jadi kami ada penelusuran gua yang ada di Bali, di mana gua yang di Bali itu sebenarnya masih kurang untuk ini ya dijelajahi sendiri, bagi dari mapala-mapala pecinta alam, karena gua di Bali itu kebanyakan itu digunakan untuk misalnya untuk sembahyang juga. Jadi itu bukan bisa dibilang itu bukan kegiatan eksternal sih ya. Oh iya, baik Mas. Jadi kegiatan yang dilakukan di luar Bali yang baru dilaksanakan itu yang kemarin cuma ya, yang MBSC itu ya. Untuk yang penelusuran gua kan masih terkendala izin dari universitas. Iya benar sekali, untuk kegiatan di luar itu jadi kita baru sempat mengirimkan orang yang bisa ada sempat di kegiatan eksternal itu ya dari Dania sendiri ya kemarin di MBSC itu. Jadi sebelumnya karena beberapa juga terbentur juga sama kegiatan-kegiatan kita, program kerja kita, jadi nggak bisa ngirimin orang gitu. Ya Mas, mungkin di tahun ini mau ngadain ekspedisi secret ke luar Bali.
Mungkin ke Baluana sendiri. Enggak. Ya itu sebenarnya karena kepengurusan tahun ini sudah mau selesai ya. Jadi kemungkinan sih pengen lagi ngelanjutin kegiatan-kegiatan kami yang di luar, contohnya program kerja udah enak scientific excursion, itu program kerja kami yang biasanya kami ngadakan di luar Bali. Jadi semoga tahun depan bisa diizinin dari pihak kampus lah untuk mengadakan kegiatan-kegiatan di luar. Seperti itu. Ini Oh iya, semoga ya. Dari Baluana sendiri. Udara servisnya ngapain aja? Monggo Bu. Ayo nanya dulu, mana? Gimana bisa diulangi tadi? Atau mungkin dari kawan-kawan Baluana sendiri nih, gimana tentang kegiatan eksternal? Apakah ada misalnya ada sempat mengadakan kegiatan eksternal juga untuk tahun ini? Halo. Dari Damar tadi ada yang mau ditanyain ya? Oh, tadi nanya ini ke Spika ya? Tes. Bentar Mas, ini lagi lost connection orangnya. Tes. Gimana? Gimana Kak? Tadi lost connection Kak? Temanku mana? Dia jawab silakan. Yang kau pas bilang tadi ada yang UKSB ya. Udah dengar Kak? Sebentar ya Kak. Oke, siap. Halo, udah masuk belum suaranya? Sudah.
Yes. Halo. Tadi saya sempat nanya ini Kespi ya? Masuk. Halo. Iya kak, iya kak. Oh, yang ya, Udayana Service Camp itu kak. Hikespi sendiri dari Mapala WD terakhir kemarin yang ikut itu tahun 2019 untuk KDKL-nya, jadi kursus dasar dan kursus lanjutan. Itu aja sih sampaikan yang diikutin. Dan tahuku kalau nggak salah setelah 2019 Hikespi udah belum ngadain pelatihan lagi kayak kalau nggak salah ya. Itu kemarin dari Mapala UDN itu sempat ngirimin 2 orang ini. Itu kak untuk yang tadi yang bahas simpulnya sender itu saya tulis di kolom komen. Ya Muhammad, gimana tadi kak? Untuk simpul-simpul yang buat cascading itu udah disebutin di kolom chat mas. Mungkin gini mas, untuk kedepannya kalau semisal kami dari Balwana mau main ke sekretariatnya Wana Prasta itu di mana koordinatnya? Oh ya, kalau teman-teman Mapala Balwana kalau mau main ke sekretariat Mapala Wana Prasta Dharma itu bisa cari di Maps, itu tepatnya di ke Jalan Sudirman Denpasar, itu di Student Center lantai 3. Oke kak, siap, terima kasih.
Oh, mungkin ada yang mau ditanyain lagi dari Baluana ataupun dari Mapala Udayana. Oh ya Kak, mau nanya dikit nih tentang gimana tentang Mapala Baluana, apakah dapat izin dari kampus kalau mengadakan kegiatan-kegiatan di luar, misalnya di luar kabupaten sih gitu. Kalau untuk di situasi pandemi kayak sekarang itu masih belum boleh untuk yang kegiatan di luar kabupaten. Kalau yang sebelumnya itu bisa, boleh. Cuman kadang kalau kita ngadakan kegiatan di luar kabupaten itu kendala sama pendanaan biasanya. Dananya tetap sama meskipun luar kabupaten dan dananya tetap sama yang turun. Jadi biasanya kalau Mapala Jember mau keluar itu harus punya alternatif dana lain dan selain dari kampus. Untuk Kak Jo-nya apakah sudah terjawab? Ya, sudah. Kira-kira mau nanya lagi nih Kak. Kira-kira untuk Mapala sendiri untuk kegiatan pelatihan-pelatihannya mungkin ya pelatihan-pelatihannya selanjutnya nih apa kira-kira kayak gitu. Ini kalau Mapala WD kan mungkin terakhir nih pelatihan untuk Diksar ya. Kalau dari Baluana sendiri kira-kira apa? Kalau untuk pelatihan kedepannya mungkin Diksar juga, tapi masih bulan Januari atau Februari tahun depan masih lama. Sekarang itu fokusnya Baluana itu ke rapat tahunan anggota. Reformasi. Pergantian pengurus. Mungkin jadi hampir sama kayak di tadi kan sudah bahas. Iya. Ya apa ya sedih tadi. Mungkin kan dari tadi udah bahas divisi sembarang ngalir ya. Mungkin boleh tanya tentang kepengurusan nggak Kak? Dilema. Ya boleh ya Kak. Iya. Kalau untuk di Wanaprasta sendiri untuk pengurusnya itu kan tadi sudah dijelaskan sama Mbak Dania ya. Ada dari 2017 sampai ke 2019. Nah untuk susunannya sendiri itu seperti apa kalau di sana? Susunan pengurusnya. Susunan kepengurusannya Kak. Iya. Oh jadi di Mapala WD sendiri itu mungkin hampir sama ya untuk intinya. Jadi ada pembimbing, ada di daerah ada dewannya itu ada dua, dewan litbang sama dewan perwasitan. Kemudian ketua umum, ada ketua kepala satuan SAR. Kemudian bidangnya itu cuma ada dua. Itu ada bidang satu yang ngurusin segala keterampilan. Itu keterampilannya itu yang semua divisi-divisi yang ada di Mapala WD sendiri. Terus ada bidang dua itu bidang-bidang penunjang seperti ada humas,
ada personalia, ada kesehatan anggota, sama ada perlengkapan. Itu si perlengkapan yang urusin perlengkapan di luar keterampilan, di luar alat-alat keterampilan seperti itu. Boleh. Soal. Mungkin yang masalah divisi kesejahteraan anggota itu sih, apakah sama apa enggak ya di Barwana? Kalau yang di Warna Prasta itu kayak gimana sih? Itunya divisi kesejahteraan anggota itu tupoksinya ngapain? Itu sebenarnya ya itu jadinya kalau di Warna Prasta itu bukan divisi namanya, jadi jadinya dia jadi di bawah bidang 2 itu ngurusin ya kesetaraan anggota di sekret, tapi saya paling ya untuk kopi, untuk segala macam kebutuhan orang-orang yang sering sekret aja sih, Kak. Kayak iuran anggota segala macam kayak gitu. Kayak kalau ada orang anggota yang lagi ulang tahun, yang berduka cita, biasanya dari si staff anggota itu yang ngurusin seperti itu. Kalau dari Mapala Barwana sendiri itu ada si kesetaraan anggota juga kan? Gimana, Kak? Kesetaraan anggota adanya. Kalau itu sih nggak ada sih. Itu kalau kesejahteraan itu semua anggota itu wajib kayak gitu. Nggak dijadikan pengurus. Jadi misalnya di sekret untuk kopi, siapa yang punya ya langsung gerak kayak gitu aja. Cuman kadang ya ada beberapa yang belum sadar gitu aja. Ya kalau di Mapala WD sendiri lebih sebagai ini sih, Kak. Koordinator lah. Bisa dibilang kayak gitu. Menutup tahun. Untuk dewannya sendiri itu masuk ke strukturnya gimana? Di bawahnya ketum atau jadi apa ya? Iya, pembinanya ketua umum. Kalau yang di Warna Prasta sendiri, Mas. Mohon maaf, Kak, bisa diulangi, Kak? Di sini kurang ini, Kak. Sinyalnya kurang bagus, Kak. Kalau untuk Dewan Pembimbing ini sendiri, garis koordinasinya dengan ketua umum ini gimana? Apakah ada di bawah naungannya ketum atau di sampingnya? Kalau dewan-dewan sendiri itu jadi maksudnya cuma ke koordinasi, kayak jadi dari masing-masing itu nggak ada yang saling bertanggung jawab. Itu saling koordinasi aja. Jadi ketumnya itu cuma koordinasi ke musyawarah anggota, jadi musam. Dewan-dewannya itu masih di samping ketum, kecuali pembimbing masih di atas dewan, tapi ya garisnya itu masih bisa dibilang itu garis koordinasi aja. Jadi nggak ada yang saling bisa dibilang saling bertanggung jawab kayak gitu. Jadi yang paling bertanggung jawab itu ketum sendiri, dan yang paling tinggi itu ya musyawarah anggota sendiri kayak gitu kalau di Warna Prasta Dharma. Oke, Kak, terima kasih. Nah, kalau di Balwana sendiri masih apakah ada dewan-dewannya juga, Kak, kayak gitu? Kalau dewan itu ada, tapi kalau di Barwana namanya itu Dewan Pembimbing Organisasi. Itu biasanya yang jadi DPO tersebut itu mantan ketua umum sebelumnya, pilihan dari ketua umum sekarang, terus sama rekomendasi dari DPO sebelumnya. Jadi ada 3 minimal. Oh, kalau di sini gabungan dari pembimbing sama dewan itu kita sebutnya pembina, Kak. Nah, kalau pembimbing itu kita ambil dari dosen biasanya. Dosen yang menganggota Mapala WD sendiri sebelumnya. Oh,
Nah, kalau di Bologna, berarti pembina kalau di Bologna sendiri namanya langsung pembina. Jadi untuk pembinanya itu koordinasinya langsung di atas ketum. Kalau DPO ini kan masih di sampingnya. Tetap juga itu koordinasi semua sih. Koordinasi. Masih sama. Ya, masih sama kayak jadi kalau dewan-dewannya itu masih koordinasi. Mungkin saya masih penasaran yang bidang 2 tadi apa aja, Mas? Ya gimana, Kak? Masih penasaran yang bidang 2 tadi. Bidang 2 tadi kan ada perlengkapan. Iya. Bidang penunjang. Ada perlengkapan, kegiatan anggota, apa aja tadi sudah? Humas dan publikasi, ada kesejahteraan anggota, ada personalia dan dokumentasi, dan si perlengkapan biasanya. Personalia. Kalau untuk personalian itu kayak gimana, Kak? Jadi dia mencatat segala dokumentasi yang ada di Wana Prasarana, semuanya dari anggota, dari mencatat anggota-anggota yang ada keseluruhan, anggota spesialisasi atau anggota inti, ya kayak ini kayak bisa dibilang kayak pendataan lah, Kak. Semua yang ada di sekretariat, dari buku-buku, dia juga yang mencatat semuanya. Lebih ke pengarsipan ya, Kak? Ya, bisa dibilang lebih ke pengarsipan dokumen-dokumen kayak gitu, Kak. Kalau untuk penelitian dan pengembangan organisasi itu sendiri gimana, Mas? Masuk kemana tuh? Untuk penelitian dan pengembangan organisasi sendiri itu masuk ke mana? Masuk ke bidang 1-2 atau ke dewan tadi? Itu lebih ke Dewan Litbang sih, Kak. Itu Dewan Penelitian dan Pengembangan. Itu lebih masuk ke dewan sih, Kak, kalau Litbangnya. Dewan sendiri kalau nggak salah. Iya, benar. Iya. Kalau untuk tugasnya sendiri nanti di kepengurusan itu kayak gimana? Kalau boleh tahu. Kalau di Dewan Litbang sendiri kayak pengembangan kayak kurikulum, kurikulum yang biasa kita pakai untuk pelatihan itu yang buat biasanya dewan-dewan Litbangnya. Kemudian untuk Dewan Perwasitan itu lebih ke pelanggaran anggaran rumah tangga dan anggaran kayak gitu, Kak. Anggaran dasar. Ya kayak Dewan Presiden ya bisa dibilang wasit lah, Kak, di Naprastan sendiri. Dewan apa tadi namanya, Kak? Dewan Litbang dan Dewan Perwasitan. Perwasitan. Ya. Sama berwarna kalau kayak gitu. Nih, untuk anggota sendiri tuh harus ada penempuan pendidikan dulu atau kayak gimana? Ya, itu dia. Untuk jadi pengurus di Mapala Wana Prasarana, Pak, ya? Iya. Di Mapala WD sendiri itu karena sekarang bisa dibilang karena keterbatasan anggota, jadi ya siapa aja yang saya katakan masih anggota aktif atau masih aktif kuliah di Wana Prasarana sendiri jadi pengurus. Tapi dulunya karena sebelum kita keterbatasan anggota, ya yang bisa jadi pengurus itu ya orang-orang yang bisa dibilang dulu itu anggota inti atau anggota-anggota yang memang sudah punya spesialisasinya kayak gitu. Ya sekarang karena memang keadaan ya semua sekarang sudah bisa jadi pengurus seperti itu.
Terima kasih. Ini kan sudah di Jember sendiri sudah jam 8 ya. Kalau di Bali sendiri sekarang jam berapa, Kak? Kalau di Bali sendiri udah jam 9 nggak? Jam 9:10. Kita kayaknya beda 1 jam. Ya. Gimana ini buat waktunya? Soalnya kan di sini udah jam 8, di Bali itu udah jam 9 berarti tuh. Gimana untuk waktunya nih Bu moderator kabut? Iya. Nggak apa. Ini dari Mapala Udayana sendiri, ada yang mau ditanya lagi atau masih mau sharing dari Baluana juga? Kalau saya mungkin masih ada satu pertanyaan lagi sih. Saya masih penasaran. Oh iya benar. Mungkin tanya sama ini dulu, Bud. Sama dulur-dulur WD nih. Gak apa-apa tak kemalaman lewat jam 9 sekarang. Tanya ke siapa, Mas? Ini kan di kan udah jam 9, gak apa-apa tak kemalaman ini. Dilanjut apa enggak? Oh iya, di Mapala Udayana sendiri gak apa-apa dah. Soalnya di sini jam 8, tapi di sana kan udah jam 9. Halo Mas, Mbak. Iya Kak, nggak apa-apa lanjut dulu Kak. Kalau emang ada pertanyaan mungkin nggak apa-apa, santai aja kita. Oh iya, gak apa-apa. Mungkin Mas Wiku mau dilanjut tadi pertanyaannya. Terima kasih. Mungkin terakhir ini agak penasaran itu. Kalau untuk syaratnya, Kak. Ya, mungkin sekarang tanya dulu itu ketemunya WD sekarang siapa ya Kak? Tadi belum kenalan lagi. Donalis Kak namanya. Tadi dia ngomong pakai akunnya Jo. Oh, Donalis tadi. Geser. Oh ya, pertanyaannya ya Kak. Mungkin untuk syaratnya sendiri kalau mau jadi ketua umumnya WD kayak gimana Kak? Oh iya, izin menjawab saya. Jadi ini saya jurnalista yang tadi. Jadi untuk menjadi ketua umum Mana Prasada Dharma sendiri itu syaratnya itu aktif 2 tahun aja Kak. Jadi aktif 2 tahun di dari baik itu dari kepanitiaan sendiri ya. Dan itu dipilihnya nanti jadi di musyawarah anggota. Seperti Kalau di Musang itu apa pemilihan ketua umum aja apa juga termasuk dengan
pertanggungjawabannya di pengurus yang lalu, Kak? Iya Kak, jadi itu ya pelapor pertanggungjawaban pengurus sebelumnya, dan yang paling akhir itu ya pemilihan ketua umum selanjutnya. Seperti itu, Kak. Mas Danias ya namanya? Gimana? Namanya sampean Mas Danias? Mas Donald, biasanya dipanggil Donald. Oh, Mas Donald. Ya mungkin aku Iya, tanya benar. ke Mas Donald aja. Gimana Mas jadi ketua umum Mas di UED? Tantangannya kayak gimana? Ya bisa dibilang karena tantangan sekarang itu ya karena kemarin gak buka perekrutan anggota. Jadi ya di sini ya bisa dibilang kekurangan anggota, dan juga karena pandemi kemarin, jadi ya ada beberapa anggota yang masih di luar, sehingga bisa dibilang kurang aktif di kepengurusan, dan juga otomatis kita jadinya karena gitu-gitu aja yang ngurus di kepanitiaan juga, jadinya kita harus gabung beberapa sih jadinya kayak gitu. Iya. Ya, semangat buat Mas Donald dan pengurusnya saat ini ya Mas Donald. Ya, terima kasih Kak. Ya, mungkin itu aja sih dari saya. Terima kasih banyak udah mau sharing-sharing sama Baluana. Ya, Kak, kami juga berterima kasih nih udah diajak untuk sharing dari Mapala Baluana. Mungkin di lain waktu kita bisa ngadakan kerjasama di lain waktu Kak ya. Mungkin bisa mau main-main Oke, ke Kak. Bandung. Masuk itu Kak. Iya. Oh, bisa. Anggotanya sampean sudah sampai ke sini, Mbak Celegu ya. Kemarin sempat mampir di Baluana ya. Iya. Untung bisa. Tinggal dari Baluana aja yang belum mau sana tuh. Iya Kak. Ya. Untung diizinin dari kampus ya, kebetulan udah agak baik lah. Akhir-akhir tahun ini bisa ada ngadain pelatihan eksternal Kak. Dia yang bisa keluar ya, beruntung lah si Celgu ini Kak, si Dania ini. Badannya agak gam lagi badannya. Mungkin teman-teman jadi ada pertanyaan lagi mungkin. Mungkin kalau lanjut aja, kabut buat ditutupkan keterbatasan studio ini sudah malam juga ya buat di Bali gitu. Oh ya, baik. Kita sekarang sudah di penghujung acara ya. Aku harapannya sharing-sharing ini nggak berhenti sampai sini aja ya. Mungkin yang tadi bisa ketemu langsung atau nanti bisa ini buat grup juga. Syukur juga acaranya sudah berjalan dengan lancar ya. Nah, di perwakilan dari Mapala Baluana, terima kasih yang sebesar-besarnya dan mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan yang mungkin sedikit menyinggung ya, baik disengaja maupun tidak disengaja. Sekian dari saya selaku moderator pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam lestari. Salam lestari. Makasih Mas Mbak sudah meluangkan waktunya. Halo Bang.
Mas Donald yang mana Mas Donald? Tadi belum on cam Mas Donald. Ini saya sendiri, Kak. Oke, akunnya Jo karena kebetulan ya HP-nya mati ya. Mas Donald yang mana tadi Mas Donald? Tadi belum on Anu Mas, apa? Koneksinya susah di sini. Jadi kali gitu maksudnya. Susah, Kak. Ini Mas Kadip belum kenalan tadi. Halo Mas Kadip. Halo, selamat malam Bang. Tadi saya sudah perkenalan. Saya lewat akunnya Jo Wisnaya juga, satu device. Oh, jadi siap. saya baru join, barusan nyala juga HP saya, Bang. Seperti itu. Oke, siap Mas Kadip. Terima kasih Iya. banyak teman-teman. Siap Bang. Main-main ke Bali Bang. Oke, siap. Jember Bali dekat kok. Ayo main dong. Ayo gas, besok. Ya. Lagi di mana ini Bang? Lagi di mana? Mohon maaf Bang, suaranya putus-putus. Di basecampnya Balwana. Oh iya, Dek. Lagi di basecampnya Balwana sekarang, Bang. Oke, siap Bang. Lagi ngumpul-ngumpul itu Bang. Iya, di basecamp sekarang ada 4 orang. Ada Samiler, Damar, aku, Iku, sama Lam. Oh, siap Bang. Gimana? Rencana ada mau main ke Bali kapan? Mungkin tahun depan sih Bang. Untuk tahun sekarang masih sekarang. Jadi masih mau fokus ke sana dulu. Oke, siap Bang. Tahun depan mungkin ke sana bisa nih. Biar lebih jelas lagi. Kan kalau online kayak gini kan tadi agak putus-putus gimana tadi. Oke, siap. Itu kehadirannya Bang. Mungkin gini, Mas Donald, ini untuk sesi sharing-sharingnya boleh diupload di YouTube nggak? Oh iya, Kak, silakan aja Kak di-upload. Oke, terima kasih Tom. Ya, sama-sama Kak. Mungkin gini, saya pamit undur diri dulu lah. Mau berangkat ke Situbondo di sini. Mau pulang nganterin nanti ini, Damar. Wow, ada acara apa itu Bang? Ini ada saya lama sangat ibu. Bohong dia Mas. Situbondo Jember berapa jam Bang? Oh iya, tadi ada yang dari Surabaya itu siapa Mas? Mas anu lah, normal. Gimana Mas? Saya sendiri Mas dari Surabaya. Oh, sampean yang dari Surabaya ya Mas? Ya, asli Surabaya ibu bapak. Tapi saya lahir di Bali. Dari kecil di Bali. Kirain anak rantau Mas. Oh iya. Kalau dibilang anak rantau bisa juga Mas. Kalau tadi ada sempat dari kami ada meso-mesonya, mohon maaf ya Kak. Di Jember soalnya kebiasaan kayak gitu. Kak Bopo Mas. Oh iya, siap.
Wong Surabaya rek. Slow ae. Engko lek dolen rono aku disambangi ya Mas ya. Pin akeh koncoe aku Mas. Oke, siap. Disambangi. Boleh. Oh iya siap. Oke Mas. Suaranya delay ya Mas. Nggih. Terima kasih ya teman-teman WD. Saya pamit Nggih, dulu. siap, Mas. Ya, dadah, terima kasih. Salam. Sama. Monggo dari teman-teman WD mungkin ada kegiatan lain, disilahkan kalau mau dilanjut kegiatannya.